Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Kliwon Rahasia Mertua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dita. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di rumah, Zara sudah mendapati Weni berada di dapur. Ia tengah berkutat dengan masakannya. Kali ini ia sedang menggoreng ikan. Zara tersenyum, ia lantas mengambil 2 gelas kaca untuk membuat teh hangat. "Masak apa, Mbak?" tanya Zara untuk sekedar basa-basi. Weni menoleh, senyumnya merekah. Weni kadang-kadang berubah menjadi hangat, kadang menjadi dingin. "Ini aku goreng ikan. Rencananya mau aku masak belado. Kamu suka?" Pungkas Weni antusias. Zara tersenyum. "Wah, enak tuh. Kesukaanku banget, Mbak. Ini." Zara menyodorkan segelas teh hangat pada Weni. "Makasih. Aku beresin ini bentar ya." Weni dengan cekatan memasak menu masakannya. Zara merasa bahagia melihat sosok Weni yang asli. Sekarang aku mengerti kenapa Mas Satria begitu mencintai Mbak Weni. Sosoknya lemah lembut dan hangat. Semua orang akan terpikat dengan keagungannya. Wajahnya yang cantik rupawan membuat kesan sempurna padanya. Batin Zara kagum. "Yeay, jadi kamu mau makan sekarang? Yuk bareng," ajak Weni. Zara mengiyakan. Mereka lalu makan berdua, sesekali melempar candaan. "Mas Satria sangat suka masakan ini. Dulu dia sampai bela-belain nyebur ke kolam cuma karena pengen dibuatin ikan balado ini. Pulang-pulang tubuhnya bau lumpur semua." Beber Weni senang. Senyumnya tak lepas dari bibir ranumnya. "Serius, Mbak? Pasti lumpurnya kena muka-muka itu. Tapi gimana? Dapat ikannya?" saut Zara tak kalah antusias. "Iya. Malah dapat ikan nila kecil-kecil. Itu pun cuma 3 ekor. Dan akhirnya tetap aku masukin balado. Dia makan lahap banget." Keduanya terus tertawa dan berbincang hangat. Baru kali ini Zara melihat sosok asli kakak madunya, membuat Zara begitu terpukau. "Oh iya? Ini enak banget, Mbak. Pantas Mas Satria gila dengan masakan Mbak. Seenak ini loh." Puji Zara membuat Weni tersenyum senang. Ia merasakan kehangatan yang sama, seperti sedang berbincang dengan Mbok Jum dan Kak Ana. "Kamu baik, Zara. Tempatmu bukan di sini. Suatu hari nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau." Celutuk Weni tiba-tiba. Zara terdiam, senyumnya sedikit samar. "Mbak juga baik banget. Mbak seharusnya tidak menerima ini dan bertemu dengan manusia-manusia berat iblis itu." Tugas Zara sendu. "Makasih ya, Ra." Weni meraih tangan Zara, menggenggam erat wanita yang baru ia temui. "Mbak, jika nanti Mas Satria sembuh, tolong. Aku ingin Mas Satria menjatuhkan talaknya padaku. Aku merasa bersalah sudah menjadi orang ketiga di antara kalian." "Akan aku lakukan, asal itu baik untukmu." Keduanya kembali melanjutkan perbincangan mereka. Mereka membahas tentang masakan, kisah lucu yang pernah mereka alami, dan banyak hal lagi. Saat sedang berbincang, pandangan Zara tiba-tiba tertuju pada tengkuk Weni yang memiliki sebuah tanda semacam tato berwarna hitam berbentuk segitiga dengan bentuk kepala kambing di dalamnya. "Mbak, aku ke kamar dulu ya. Mau sholat dulu," tutur Zara. Weni langsung terdiam, senyumnya sedikit memudar. Iya, jaga selalu kewajibanmu ya, Ra." Zara tersenyum. "Pasti, Mbak." "Sepertinya aku pernah melihat tanda itu, tapi aku lupa pada siapa. Apa dia saudara dengan Mbak Weni?"
Entahlah, yang jelas mereka pasti punya hubungan yang kuat. Weni menjadikan pria itu sebagai pengganti Satria. Pria itu dibawa ke tempat di mana Weni tinggal. Di sana, ia merubah rupa pria tadi menjadi Satria, sedangkan raga Satria yang asli ada bersamanya. Ia menyuruh Satria palsu itu untuk pulang, karena Weni tahu jika suaminya sudah dinikahkan pada seorang gadis, anak juragan di desa sebelah. Awalnya Weni putus asa. Ia sakit mendengar suaminya menikah lagi. Tapi Satria masih terus mencarinya. Namun Weni terus saja menghindar. Ia pikir belum saatnya ia bertemu. Namun naas takdir berkata lain. Satria malah menjadi korban. Dan sekarang iblis itu meminta agar Satria menjadi bagian dari pemujaan. Iblis itu akan masuk ke tubuh Weni dan bergumul dengan Satria. Satria hanya akan terbangun saat pemujaan dilakukan. Semua itu atas siasat licik iblis itu. Iblis itu membangkitkan Satria untuk sementara. Ia memasukkan roh ke dalam tubuh Satria sehingga Satria bisa terjaga. Iblis itu meminjam tubuh keduanya. Dengan imbalan harta dan segalanya, Weni bisa sadar karena bantuan Satria. Sedangkan keturunan yang lain akan gila saat iblis itu menguasai tubuhnya dan membunuh semua orang yang ia lihat. Tapi Weni tidak. Iblis itu menyukai Satria, sehingga ia membebaskan Weni dan hanya akan masuk ke dalam tubuhnya sewaktu-waktu. Weni tersadar saat indera pendengarannya menangkap suara bising di luar. Ia mengendus dalam-dalam, bau yang amat ia kenal dan ia tunggu. Gani dan Ratna. Gani, kamu marah saat Nurma berselingkuh, sedangkan kamu sudah berselingkuh dengan Ratna dari dulu. Dunia memang berisi manusia-manusia brengsek seperti kalian. Gumam Weni sinis. Ia membawa langkahnya menuju sumber suara, di mana Gani dan Ratna sedang mengendap-endap, seraya membawa senjata tajam. Buk! Keduanya ambruk setelah mendapat pukulan telak di tengkuk. Weni menyeringai lalu menyeret keduanya masuk ke dalam ruangan rahasia di dalam rumahnya. Weni bisa dengan mudah menyeret keduanya sekaligus tanpa kesulitan apapun. Ia tersenyum puas. Kali ini mangsanya sendirian datang. Satu lagi, wanita yang ikut campur itu akan kuhabisi nanti. Weni terbahak-bahak. Ia akan berubah 180 derajat dalam waktu yang cepat. Zara sibuk memainkan ponselnya. Semuanya nampak membosankan. Tak ada lagi yang membuatnya bersemangat belakangan ini. Tersisa garam dan lilin. Tapi untuk apa? Gumam Zara lirih. Ia terus merenung tak menentu. Tiba-tiba handphone Zara berbunyi. Zara menoleh. Menatap layar ponsel yang menyala tampak sebuah pesan yang di atasnya tertera nama Kak Vito. Langkah Zara membuka pesannya melalui aplikasi hijau itu. Rak, kamu apa kabar? Kata mama, kamu waktu itu pulang. Kok gak tungguin kakak dulu? Sela ngambek nih, mau ketemu kamu terus. Senyum Zara merekah. Untuk pertama kalinya lagi, senyum Zara terbit saat melihat layar ponselnya. Karena selalu sibuk dengan dunia barunya, Zara sampai lupa keluarga. Iya kak, nanti Rara pulang ya. Bilangin sama Kak Sela, nanti kita belanja, terus masak bareng lagi. Ditunggu ya Ra. Awas lo kalau bohong, nanti kamarnya kakak cat warna kuning. Ancam Vito membuat Zara pecah. Zara sangat benci warna kuning. Itu karena saat ia kecil seekor ulat bulu berwarna kuning merayap di pipi Zara hingga membuat wajah kecil Zara bengkak. Apaan sih kak? Jijik. Zara kelayakan kembali ponselnya. Mendengar sebuah keributan, Zara berniat mencari sumber suara tersebut hingga sampailah di depan ruangan yang dilarang keras oleh Weni untuk masuk ke sana. Tolong, siapa saja selamatkan kami.
Samar terdengar teriakan seorang perempuan. Zara terdiam. Ia bingung harus bagaimana. Tangannya hendak meraih gagang pintu, namun sebuah tepukan di pundak membuat Zara terperanjat. Kamu ingat peraturan di rumah ini, Zara? Aku harap kamu tidak ikut campur dalam hal apapun. Tutur Weni memberi peringatan. Ekspresinya dingin dan cenderung sinis. Maaf mbak, aku lancang. Tapi aku hanya mendengar suara. Tidak ada siapapun di dalam. Kembali ke kamarmu. Sela Weni tajam. Zara langsung terdiam lalu menunduk. Tanpa menjawab lagi, Zara berlalu pergi. Weni menatap punggung Zara hingga menghilang. Lalu setelah itu masuk ke dalam ruangan itu. Weni memegang sebuah botol di tangannya. Entah apa isi botol itu. Suara derap langkah membuat teriakan Ratna semakin histeris. Ah, panas, tolong! Jerit Ratna memilukan. Sementara Gani terbelalak kaget melihat kulit wajah Ratna melepuh akibat cairan yang dilemparkan Weni. Mas, tolong, panas! Gani hanya beku, jantungnya berpacu. Sementara Weni hanya menyeringai tajam. Ia menjatuhkan bobotnya di sebuah sofa single, sembari menyaksikan Ratna yang terus meraung kesakitan dengan tangan dan kaki terikat. Gani tak mampu berbicara. Ia tahu kejamnya Weni yang sekarang. Melihat mayat Nurma waktu itu sudah membuat bulu kuduknya meremang hebat. Bagaimana? Sakit? Kurasa itu tidak sepadan dengan apa yang kau lakukan padaku. Cecar Weni diiringi tawa yang menegakkan telinga. Apa salahku? Kenapa kamu jahat, Weni? Kamu memang iblis. Ratna terus melolong menahan sakit. Weni semakin keras tertawa. Apa aku tidak salah dengar? Apa salahku? Sepertinya otakmu sudah hilang, Ratna. Dasar bodoh. Hardik Weni. Hai Geni, saat pemakaman istrimu, kau malah asik berkumpul dengan wanita ini. Bukannya kau marah saat tahu Nurma selingkuh? Dasar tidak tahu malu. Lucu sekali saat bangkai menghina bangkai. Tatapan tajam Weni kini dilayangkan pada Gani yang ciut seperti anjing yang ketakutan. Kenapa? Kenapa tak ada yang menjawab? Apa kalian tidak punya mulut? Sentak Weni murka. Kalian pikir aku tidak tahu kalau kalian datang kemari untuk melenyapkanku dan menguasai hartaku? Tapi sayang seribu sayang, kalian akan menjadi tumbal untuk ku persembahkan pada Nyai yang agung. Weni bangkit dari duduknya, menghampiri Ratna yang masih terus terisak dengan wajah yang sudah melepuh. Tunggu giliranmu. Yanti juga sedang menunggu ajalnya. Kalian dulu atau Yanti dulu? Pilihan yang sulit. Keduanya semakin ketar-ketir, namun sedikit lega saat Weni pergi. Bagaimana ini, Mas? Aku tidak mau mati konyol. Lihat ini, wajahku rusak, panas, sakit. Tolong. Racau Ratna dengan air mata berderai. Diam. Kau pikir aku tidak bingung, ah? Aku juga mana mau jadi tumbal sama si iblis itu. Hardik Gani membuat Ratna terdiam. Bukan hanya wajahnya yang perih, tapi hatinya juga ikut berdenyut nyeri. Gani terus mencoba melepaskan ikatan tangannya, namun malah membuat pergelangan tangannya berdarah. Bagaimana ini? Susah sekali. Ratna pun terus meronta, mencoba melepaskan tali di tangannya. Keduanya menegang saat mendengar suara benda besi diseret di atas kabin. Mas, bagaimana ini? Di tempat lain. Kemana, Bang? Zara sedikit bingung. Ia menangkap sesuatu yang janggal di sini. Ikut saja. Devan menaiki kendaraannya. Zara hanya manut.
Ia mengekor di belakang Devan membawa motornya ke dalam hutan. Motornya parkir di sini aja dulu. Soalnya ya bisa dilewati dengan jalan kaki. Sangga Devan, Zara mengangguk. Sebelum ia pergi, Zara diam-diam mengambil video di mana motornya terparkir. Lalu dia mengirim video itu pada kakaknya, Vito. Ia juga tak lupa mengirim lokasi di mana ia berada sekarang. Zara terus mengikuti langkah Devan. Pria itu nampak aneh. Zara sedikit takut hingga mereka sampai di mana nampak sebuah rumah di tengah hutan. Aku yakin kau bisa melihat rumah itu. Devan mengacungkan telunjuknya ke arah sebuah rumah. Rumah itu... Zara kembali teringat pada kejadian tempo lalu, di mana ia tiba-tiba berada di satu tempat. Zara yakin kalau itu tempat yang sama. Aku mau pulang, Bang. Baru saja Zara hendak berbalik pergi, Devan menotok bagian sensitif yang berada di tengkuk, membuat Zara hilang kesadaran. Maafkan abang, Ra. Devan memangku tubuh Zara ke dalam rumah itu. Di sana Zara dibaringkan di atas sebuah ranjang kuno dengan ukiran kayu khas zaman dulu. Devan menatap wajah cantik Zara. Wajahnya putih mulus tanpa olesan makeup, bibirnya ranum dengan rambut yang sedikit kecoklatan. Kamu cantik sekali, Ra. Apapun yang terjadi, kau harus tetap menjadi milikku. Devan mengecup bibir ranum Zara untuk pertama kalinya. Dan tanpa wanita itu sadari, Devan lalu keluar dari kamar itu, meninggalkan Zara sendiri di sana. Ma, Zara kirim video dan lokasi. Ada apa ya? Tutur Vito yang sedang duduk bersantai di sofa. Masa? Sini mama lihat. Vito menyerahkan ponselnya pada Ranti, sang ibu. Ranti menatap ke video itu dengan lekat. Astagfirullah. Ada apa dengan Rara toh? Kamu cari adik kamu sekarang. Kamu ikuti lokasi yang dikirimkan Zara. Zara gak mungkin tiba-tiba mengirimkan itu. Ayo. Tita Ranti histeris. Firasatnya sebagai seorang ibu memperkuat keyakinan kalau putrinya sedang tidak baik-baik saja. Iya bu, Vito cari. Vito gegas menyambar kunci motornya dan berlari memenuhi permintaan sang ibu. Dharma yang melihat putranya pergi dengan tergesa-gesa langsung menghampiri istrinya yang nampak gelisah. Vito mau kemana bu? Kok buru-buru gitu? Tanya Dharma penasaran. Itu loh ya, tadi Rara kirim video motornya yang berada di hutan. Terus dia kirim lokasi juga ke HP Vito. Ibu khawatir takut terjadi apa-apa sama Rara. Ranti terus mondar-mandir tak jelas. Ibu tenang dulu, jangan panik. Berdoa sama Allah, semoga Rara baik-baik saja. Pungkas Dharma. Bagaimana ibu bisa tenang? Belakangan ini sedang ramai ditemukannya mayat di kampung sana. Kemarin juga ibu dapat kabar kalau Nurmah ditemukan meninggal tak wajar. Saat ibu ke sana, rumah dikunci, mereka nggak ada. Terang Ranti. Ia sempat ke rumah Lama Satria, niatnya untuk melayat, tapi warga di sana tak ada yang berani buka suara. Ranti bingung harus mencari kemana. Ia mencoba menghubungi Rara, namun nomornya selalu tidak aktif. Kenapa ibu nggak bilang? Biarkan dulu Vito mencari keberadaan Rara. Kalau tidak ditemukan, kita cari sama-sama. Sekalian ajak warga kampung. Vito kini berada di tempat di mana motornya Zara terparkir. Motornya beneran ada, tapi Rara kemana? Gumam Vito kebingungan. Zara, pagik Vito. Ia berjalan mencari keberadaan sang adik, namun hanya ada hutan belantara dengan pohon pinus yang menjulang tinggi dan rimbun. Ini Rara ngapain lagi kesini? Gerutunya Vito bingung. Untuk apa adiknya kesini?
Vito terus menyusuri jalan setapak hingga jalan berujung buntu. Ia masih tak menemukan Zara di sana. Vito mencoba menelepon nomor Zara, namun nomornya berada di luar jangkauan, membuat Vito benar-benar frustasi. Ini Rara kemana sih? Gimana kalau dia kenapa-napa? Masa cuma ada motornya doang? Dia ngapain sih kesini? Ini kan hutan belantara. Rentetan pertanyaan itu terus ia lontarkan. Dering suara telepon masuk membuyarkan kekalutannya. Vito lalu menggeser tombol hijau saat sang ayah menelpon. Halo ya, Vito gak nemuin Rara di sini. Cuma ada motornya doang. Kamu sudah cari? Siapa tahu ada di sekitar sana, tanya sang ayah di seberang telepon. Udah ya, Vito udah cari. Malah Vito sampai di ujung jalan setapak yang gak ada. Gak ada tanda-tanda keberadaan Rara di sini. Jelas Vito putus asa. Ya sudah, biar nanti kita cari sama-sama. Kamu pulang, biarkan motor di sana. Takutnya Zara pulang nanti. Baik ya. Vito menutup sambungan teleponnya, lalu memutuskan kembali pulang. Sebelum itu Vito sudah meninggalkan tanda kalau ia mencarinya. Vito meninggalkan topi miliknya di motor Zara. Zara menggeliat, kepalanya terasa berat dan berdenyut. Beberapa kali ia mengerjapkan mata, suasana nampak muram. Aku di mana? Gumam Zara lirih. Suaranya terdengar parau. Ara, kamu sudah bangun sayang? Sahut Devan lalu masuk ke dalam kamar Rara. Rara beringsut. Untuk pertama kalinya ia takut saat melihat Devan. Kenapa? Tanya Devan bingung. Ia hendak menyentuh wajah Zara, namun secara refleks Zara menghindar. Kamu bawa aku kemana? Siapa kamu? Serga Zara. Ia merasa jika manusia yang ada di hadapannya bukanlah Devan. Devan tersenyum. Ia lalu duduk di tepi ranjang. Ini aku sayang. Devan, kekasihmu. Devan mengulurkan tangannya, namun Zara menggeleng cepat. Enggak, kamu bukan Devan. Pergi. Aku di mana? Tolong biarkan aku pergi. Jerit Zara histeris. Tenang. Ini aku Devan, Ra. Devan mencoba menenangkan, namun Zara malah berlari menghindar. Devan tersenyum kecil. Rara, kamu mau pergi kemana? Tidak ada jalan keluar dari alam gaib ini, kecuali aku yang mau pulang. Seringat tajam terukir di wajah Devan. Zara berlari keluar dari rumah itu. Sejenak ia melihat rumah itu. Benar, persis dengan apa yang ia lihat di alam bawah sadar. Zara berlari sekencang mungkin, menepis dedaunan rimbun yang menghalangi jalan. Namun ia terus kembali ke titik awal. Tak putus asa, Zara kembali berlari menjauhi tempat itu. Ya Allah, bagaimana ini? Aku di mana? Gumam Zara yang merasa lelah. Zara duduk di atas batu besar, termenung menatap langit murung. Dibuka ransel yang tadi ia bawa. Untung saja sebelum ia pergi, ia sempat mengambil ranselnya yang tergeletak di atas meja. Jalan keluarnya ada di rumah itu. Kau harus masuk ke sana dan keluar melalui cermin besar, seraya memegang lilin dan mengucapkan kata mulai 3 kali. Zara terperanjat melihat siapa yang berbicara padanya. Kamu? Gumam Zara. Ia lekas berdiri dan beringsut mundur saat melihat sosok Nurma berdiri di sampingnya. Pulanglah. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahan kepadamu. Tolong maafkan aku, agar aku bisa pulang dengan tenang. Tita Nurma. Ekspresinya dingin, wajahnya pucat pasi. Tapi bagaimana caranya? Genggamlah garam yang kamu punya. Jika ada yang menyerangmu, taburkan garam itu. Ini alam gaib.
Mereka takut dengan garam. Dan satu lagi, pria itu berbahaya. Dia pandai memanipulasi semuanya. Pungkas Nurma, Zara mengangguk paham. Baiklah, terima kasih. Aku akan pulang, sangga Zara. Lindungi bayi kecil itu. Dia dalam bahaya, tutur Nurma. Lalu tubuhnya lenyap terbawa angin. Bayi? Siapa? Nurma, apa maksudnya? Pekik Zara. Namun sosok Nurma sudah pergi. Ya Allah, apa lagi ini? Sudahlah, nanti aku pikirkan. Sekarang biarlah aku cari dulu jalan keluar. Zara menggenggam kantong kecil berwarna hitam yang berisi garam untuk berjaga-jaga. Tapi kan ini semuanya diberikan Devan. Apa dia sudah tahu? Atau ada maksud lain? Semua ini membuatku pusing, batin Zara. Ia terus menyusuri jalanan setapak hingga sampailah ia di rumah itu. Rumah itu nampak menyeramkan. Zara memberanikan diri untuk menginjakkan kakinya di teras itu. Hatinya mulai tak nyaman. Debaran jantungnya sangat mengganggu. Kau pulang sayang. Tak ada jalan keluar. Tetaplah bersamaku. Kau akan aman. Tutur Devan tiba-tiba datang. Zara dibuat kikuk. Bang, maafin Ara ya. Tadi cuma syok aja. Beber Zara seraya sedikit cengengesan. Devan tersenyum lalu merangkul Zara. Zara merasa risih, namun ia berusaha sembunyikan. Bagaimanapun juga, aku harus bisa menyembunyikan ketakutanku. Devan harus mengira kalau aku berpihak padanya. Zara membatin dalam hati. Ayo, kita istirahat dulu. Kamu pasti capek kan? Ajak Devan. Iya. Zara masih tambah gugup. Kantong garam itu ia masukkan ke dalam saku jaketnya. Devan membawa Zara ke dalam kamar mandi. Lalu ia terbaring di atas kasur kuno itu dengan tenang. Zara masih ragu. Ia harus buat alasan apa untuk menghindar. Bang, Ara kebelet nih. Kamar mandinya di mana ya? Tanya Zara. Devan yang tadinya terpejam langsung menoleh. Oh, itu. Ada di belakang. Mau bang antar? Jawab Devan enteng. Nggak usah. Ara malu. Ara ke belakang dulu ya bang. Zara terus menetralkan sikapnya. Namun ia sedikit kesulitan. Ia terus berusaha semanja mungkin agar Devan tak curiga. Karena itu kebiasaan Zara. Ia jarang menyebut dirinya dengan kata aku, tapi lebih dominan ke Ara jika dengan Devan, dan Rara untuk keluarga dan orang terdekatnya. Zara lantas pergi meninggalkan kamar itu, mencari-cari tempat di mana letak cermin yang tadi disebutkan Nurma. Baru saja ia hendak beranjak menuju kamar tamu, tanpa sosok hantu tanpa kepala berjalan mendekatinya. Zara membekap mulutnya erat, takut jika Devan curiga. Zara mengeluarkan garam itu dan menaburkannya pada hantu itu. Hantu itu menggeliat hebat, lalu lenyap menjadi pasir. Zara masuk ke kamar tamu, mencari keberadaan cermin itu, namun nihil. Tak putus asa, Zara mencoba mencari ke ruangan lain. Sebuah kamar dengan nuansa sama dengan kamar yang lain, ranjang kuno dan sprei merah. Ya Allah, di mana cerminnya? Gumam Zara yang merasa lelah dan pesimis. Mau kemana sayang? Devan memeluk tubuh Zara dari belakang, membuat ia terperanjat seketika. Hari mulai larut. Zara masih belum bisa dihubungi. Vito juga sudah mengecek ke tempat di mana motor Zara terparkir. Mama coba ke rumah Weni ya. Kata warga Zara pindah ke sana. Weni?
Siapa? Tanya Dharma kaget. Keningnya berkerut, Ranti membuang nafas kasar. Sebenarnya Mama belum mau cerita. Tapi apa? Tapi bagaimanapun juga kalian harus tahu kebenarannya. Sebenarnya Satria masih memiliki istri yang bernama Weni. Pungkas Ranti lemah. Apa? Dharma nampak sangat syok. Namun Vito mengelus pundak sang ayah agar lebih tenang. Mama juga syok ya. Yanti menipu kita. Desas-desusnya Yanti tukang kedukun. Dia memaksa Satria menikah lagi karena saat itu Weni dinyatakan hilang. Dan sepertinya Yanti tergiur dengan harta yang kita punya, sehingga ia melakukan hal apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Pepe Ranti. Dharma menggeleng cepat. Ia masih tak percaya dengan semua ini. Bagaimana bisa dia tertipu oleh Yanti? Ada yang bercerita pada Mama tentang semuanya. Dan sekarang keberadaan Yanti juga belum pasti di mana. Dan Zara tidak bilang tentang semua ini karena mungkin dia tak mau kita khawatir. Ranti tertutup lemas. Kalau begitu, tak sudi aku memberikan anakku pada manusia serakah itu. Astagfirullah, kenapa denganku? Kenapa waktu itu aku bisa nurut saja saat Yanti datang dan memaksa Zara menikah dengan pria yang jelas-jelas masih beristri? Rutuk Dharma merasa bersalah. Sudahlah, biar itu menjadi urusan nanti. Yang terpenting sekarang, kita harus cari Rara dulu. Jangan sampai dia kenapa-napa. Setelah Vito mendinginkan suasana, mereka berpencar berbagi tugas. Sementara Ranti mencari ke rumah Weni, yang lain mencari ke hutan. Sesampainya di sana, Ranti memencet bel. Hatinya perih melihat nasib putrinya. Ia harus mengubur dalam-dalam mimpinya. Permisi, sapa Ranti. Tak berselang lama pintu terbuka, menampakkan seorang perempuan yang masih terbilang muda, berdiri dengan senyum ramah. Maaf, cari siapa ya Bu? Tanya Weni ramah. Maaf, saya cari anak saya, Zara. Barangkali ada di sini, tutur Ranti. Mari masuk dulu Bu, biar saya panggilkan. Weni mempersilahkan Ranti masuk. Ranti menurut, dia masuk ke duduk di ruang tamu, menatap sekelilingnya walau bulu kuduknya terasa meremang. Weni membukakan pintu kamar Zara yang sedikit terbuka. Perasaannya sudah mengatakan kalau Zara pergi. Benar saja, begitu ia masuk, Zara tak ada di dalam, kamarnya kosong. Sepertinya dia shock dengan kejadian tadi. Itu kenapa dia pergi? Tapi dia kemana? Gumam Weni bingung. Maaf Bu, tapi Zaranya tidak ada. Dia memang tinggal di sini, tapi entah kemana sekarang. Pungkas Weni penuh penyesalan. Ya Allah, kemana Zara sebenarnya? Ranti merasa putus asa. Gurat kesedihan terpampang jelas. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bu? Tanya Weni memberanikan diri. Ranti mengadah, air matanya luruh. Zara hilang. Sebelumnya Zara mengirimkan sebuah video. Di dalamnya dia mengambil gambar motornya di tengah hutan. Lalu setelah itu ia mengirimkan titik lokasi pada kakaknya. Saat dicari ke sana, hanya motornya saja. Zara hilang. Jelas Ranti sedikit terisak. Saya akan ikut mencarinya. Bang, aku mau lepaskan. Aku mau pulang, rengek Zara. Saat tubuhnya berada dalam rengkuan Devan, ia merasa takut setengah mati. Kemana? Tetaplah di sini. Zara bingung harus berbuat apa. Tubuhnya terasa dingin. Rasa takut terus membuat hatinya berdebar. Bang, aku mohon, lepas.
pinta Zara. Kini bulir bening menetes di pipinya yang putih pucat. Devan melepaskan tubuh Zara. Ditetapnya air mata itu. Baru kali ini Devan membuat Zara menangis. Kamu menangis? Apa aku membuatmu takut? Tanya Devan tergagap. Ia begitu mencintai Zara. Ia takut jika Zara akan pergi saat tahu siapa Devan sebenarnya dan apa tujuannya. Aku mau pulang. Zara sedikit terisak. Tangis yang sedari tadi tertahan, ia menunduk, tak berani menatap wajah Devan. Rasa bersalah membuat Devan beku. Bibirnya keluh. Ia memalingkan wajah ke arah lain. Maaf, aku hanya... Devan menjeda ucapannya. Nafas berat berembus kasar. Maafkan aku. Pulanglah. Devan melengos pergi. Zara menatap Nanar, pria yang sangat dicintainya itu. Walau bagaimanapun Devan begitu baik padanya. Tak menyanyiakan kesempatan, Zara gegas mencari jalan keluar. Ia terus menelusuri setiap sudut ruangan yang ada. Devan melihat Zara kebingungan, hatinya perih. Ditariknya tangan Zara. Ia lalu membawa Zara ke dalam sebuah ruangan yang letaknya sulit untuk diketahui. Pulanglah. Aku sudah memberikanmu jalan sebelum aku membawamu ke sini. Tutur Devan saat mereka sudah berada di hadapan sebuah cermin besar dan tinggi. Zara terdiam. Hatinya menolak untuk meninggalkan Devan. Tapi di sisi lain, ia takut dengan Devan sebenarnya. Devan tertunduk. Zara memeluk Devan secara tiba-tiba. Devan terkejut, namun hatinya sedikit lega. Terima kasih. Maafkan aku meninggalkanmu di sini. Pungkas Zara seraya melerai pelukannya. Devan tersenyum. Zara lalu melakukan apa yang diperintahkan Nurma. Dipegangnya lilin yang sudah menyala itu. Mulih. Tubuh Zara tersedot masuk ke dalam cermin itu, lalu tersungkur di tanah. Ditatapnya langit yang hampir gelap itu, Zara tersenyum lega. Ra, Zara, kamu di mana, Ra? Teriak Vito, Dharma dan para warga. Mata Zara membulat. Ia kembali dipertemukan dengan satu kebahagiaannya. Ayah, Kak Vito, Rara di sini. Pekik Zara. Lututnya sedikit terluka. Celana jeans yang ia kenakan pun terkoyak. Mendengar teriakan Zara, mereka langsung berlari ke sumber suara dan menemukan Zara tak jauh dari titik lokasi yang dikirimkan Zara waktu itu. Ya ampun nak, kamu kemana saja? Kita semua khawatir banget, cecar Dharma. Maafin Rara ya, tutur Zara menyesal. Gak apa-apa nak, yang penting kamu selamat. Kenapa kamu gak bilang sama ayah kalau pria yang menikahimu itu masih beristri? Tanya Dharma lembut. Ia tahu jika putrinya tertekan selama ini. Maaf ya, ibunya Mas Satria menggunakan guna-guna agar ayah mengikuti semua kemauannya, dan Rara gak bisa mengelak semua itu. Syukurlah kalau ayah sudah tahu semuanya. Dharma kembali memeluk putri bungsunya. Sampai kapanpun Zara akan menjadi putri kecil di mata kedua orang tuanya. Ya Allah Rara, jerit Ranti yang baru saja datang. Ia langsung berambur memeluk putrinya. Kamu kemana aja sih sayang? Kita semua panik nyariin kamu. Ranti menangis histeris bercampur bahagia. Zara melihat sosok yang ia kenali di belakang ibunya. Mbak Weni, kenapa ada di sini? Tanya Zara sedikit terbata. Weni tersenyum simpul. Ia tak menjawab, hanya melihat ke arah depan dengan mimik wajah yang sulit diartikan. Mama tadi nyari ke rumahnya, katanya kamu di sana. Tapi pas Mama ke sana, kamu gak ada. Nak Weni temenin Mama ke sini. Jelas sang ibu.
dengan senyum yang tulus. "Dengan siapa, Zara?" tanya Weni lembut. Zara bingung harus menjawab apa. Bang Devan, Mbak. Maafkan aku pergi dari rumah." Zara tertunduk lesu. Ia merasa malu karena statusnya kini masih sebagai istri Satya. Weni tersenyum. "Pulanglah, tugasmu selesai." "Pak, Bu, tolong jaga Zara. Jangan sampai dia keluar rumah. Ada yang mengincarnya." Pungkas Weni, senyumnya masih belum lepas. "Siapa?" tanya Dharma penasaran. "Siapapun itu, yang jelas dia akan bawa putrimu ke tempat di mana kalian tidak akan bisa menemukannya lagi." Setelah berucap demikian, Weni pamit pulang. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.